Ya, manga One Piece chapter 1047 yang berjudul Langit di Ibu Kota Bunga, dimana pada chapter kali ini ditemani dengan suatu cover color spread. Nah, scene pertama daripada chapter ini ditunjukkan di luar Kastil Onigashima. Di sana ada Momonosuke dan juga Yamato yang tentu sedang mengurusi masalah Onigashima ini yang akan jatuh. Dan di sini Yamato berteriak kepada Momonosuke, "Oi, Momonosuke, buat awan api. Kau pasti bisa melakukannya, Momonosuke." Dan di sini Momo menjawab bahwasannya bacotanmu itu tidak bisa mengubah situasi ini dengan mudah karena aku tidak bisa melakukannya. Itu tidak mungkin bagiku. Aku tidak bisa. Dan cus, terjadi momen flashback di sini waktu Kastil Oden terbakar. Di sana ada keluarga Kozuki dan juga para Kazaya, di mana Toki meminta Momo serta Kazaya untuk pergi ke masa depan. Dan Momonosuke mengatakan kalau bahwasannya aku tidak bisa melakukannya. Lagian kalau begitu kenapa engkau tidak ikut bersamaku, Ibu dan juga Hiyori, kita semua akan. Dan di sini Kinemon memotong perkataan Momonosuke, di mana yang paling menderita pada saat ini itu adalah ibumu. Ini adalah tanah para samurai, di mana aib dibayar dengan nyawa. Seorang wanita telah menyatakan tekadnya, namun seorang pria tetap dalam keraguannya. Ya, tindakanmu itu tak lebih daripada seseorang yang dipermalukan di depan umum. Dan Momo menjawab, tapi aku hanyalah anak kecil, tak mungkin bagiku melakukan itu. Tapi di sini Kinemon mengatakan bahwasannya, maaf, tetapi dengan meninggalnya Kozuki Oden, Anda bukan lagi seorang anak kecil. Sejujurnya, aku ingin Anda memberi kami kesempatan kedua pada pertempuran kali ini dibandingkan dengan mati dalam nyala api ini. Aku lebih baik binasa sambil memegang pedang untuk tuanku. Maukah Anda menghormati kami dengan tempat untuk mati sebagai samurai? Dan setelah itu ya, di panel berikutnya Momo mengatakan kepada Toki bahwasannya dia bersedia untuk pergi ke masa depan sambil menangis. Dan scene kembali ke masa kini dan menuju ke atap Onigashima yang di sana ada Luffy dengan Gomu Gomu no Thunder melemparkan petir menuju kepada Kaido. Stuar. Akan tetapi di sini ya Luffy rip aim. Iya, Luffy rip aim, Bung. Serangannya tidak bisa mengenai Kaido sebab di sini ya Kaido berhasil melompat sebelum petir itu datang dan sungguh kecepatan yang sangat luar biasa. Dan dengan pentungan Kaido berhasil memukul Luffy dan mengempaskannya jauh ke sana. Ngoeng, Luffy terempas sampai dia menangkap petir di sana seperti tiang dan berputar-putar di sana untuk kembali menuju kepada Kaido. Namun Kaido juga melesat ke arah Luffy dan duar. Kaido kembali memotong Luffy ke arah bawah dan ya, itu membuat Luffy jatuh ke bawah. Tetapi permukaan yang ada di bawah berubah menjadi karet sehingga seperti trampolin Luffy kembali terlontarkan ke udara. Dan ketika posisi Luffy berada di udara, Kaido kembali datang dan menyambar Luffy dengan Yamantaka Thunder baguannya yang duar. Kini Kaido melemparkan Luffy ke atas. Weng, Luffy terbang tinggi dan jauh melampauinya. Dan di sela-sela pertarungan ini ya, Kaido sempat mengatakan bahwasannya kemampuan bukanlah yang dibutuhkan untuk melakukan dunia ini. Sama seperti Roger, bukan pengguna buah iblis tetapi dia bisa melakukan hal-hal hebat di dunia ini dengan hanya Aki melebihi daripada semua ini. Dan entah apa maksudnya di sini ya, padahal Kaido juga pengguna buah iblis. Tapi kenapa dia berkata seperti itu? Iya, tidak tahu ya. Namun yang jelas di sini ya, ketika Luffy terbang tinggi dan jauh melampauinya, salah satu tangan Luffy meraih tubuh Kaido dan tubuh Kaido mulai mengkaret berkat sentuhan Luffy ini. Dan di sini Kaido berusaha melepaskan pegangan Luffy ini. Tapi di sisi lainnya Kaido juga merasa diuntungkan sebab Luffy memberikan lokasinya dan mengetahui Luffy di mana. Kaido langsung berubah menjadi naganya untuk melancarkan serangan Kamaitachi-nya dan peciu, serangan brutal mengarah kepada Luffy yang trot. Luffy terkena itu dan mengalami kesakitan. Dan di sini Kaido bertanya-tanya, apakah kelemahanmu soal terluka itu masih ada pada tubuhmu, Kozo?
Dan Shin pun ya berpindah ke ibu kota bunga yang di sana cukup meriah menerbangkan lampion menuju ke udara. Yang mana ini adalah puncak daripada festival yang terjadi di ibu kota bunga. Dan Shin pun kembali dipindahkan ke atap Onigashima yang di sini ya Kaido sempat kesal dan menyuruh Luffy untuk turun. Dan karena itu di sini Kaido melancarkan napas apinya dan duar itu membakar Luffy. Dan Shin pun menuju ke dalam kastil Onigashima. Hyogoro Oyabun, daijoubu desu ka? Sepertinya Onigashima akan jatuh nih. Ya, di sisi lainnya ada juga Kaido. Jadi kalian lebih suka yang mana? Onigashima jatuh atau Kaido? Jawab Hyogoro. Namun di sini Hyogoro menjelaskan bahwasannya walaupun Kaido dikalahkan oleh Mugiwara, itu artinya Onigashima akan jatuh. Dan jika itu terjadi, kita semua yang ada di sini tentu akan mati. Yang mana sama saja ini merupakan kemenangan mutlak daripada Kaido jika kita semua mati. Tetapi para samurai di sini ya memiliki aura positif untuk menghadapi situasi ini. Dan di panel berikutnya terlihat perdebatan kecil antara para samurai dan para beach pirate soal mereka yang akan mati di sini. Namun kita mendapatkan panel di mana Usopp berada. Usopp mengatakan, "Aku tidak ingin mati. Aku tidak ingin mati, siksa. Aku akan hidup tidak peduli apapun itu." Sampai air dari lantai atas membanjiri Usopp di sana. Dan Shin kembali berpindah dan kali ini menuju ke ruang harta yang di sana ada Orochi dan juga Hiyori tentunya. Di mana di sini Orochi mengatakan bahwasannya, "Lepas batu laut atau peluru batu laut atau paku batu laut yang ada dalam tubuhku itu lepas dan jatuh sebab suatu gemuruh yang aneh." Dan di saat yang sama ya, di sini Orochi berubah ke dalam bentuk Zoannya. Akan tetapi perubahan Orochi di sini ya hanya memunculkan satu kepalanya saja. Dan apakah itu menjelaskan soal sisa nyawanya? Dan dengan penuh balas dendam, di sini ya Orochi mulai mengintimidasi Hiyori. Yang mana Shin pun langsung dipindahkan kembali ke luar kastil Onigashima. Yang di sini Luffy berbicara kepada Momonosuke, "Oi, Momo, aku akan segera mengakhiri ini semuanya dan Onigashima harus disingkirkan juga." Dan Yamato di sini menaruh responnya bahwasannya Luffy akan menyerang Onigashima. Dan di sini Momo mengatakan, "Berhenti Luffy, jangan melakukan itu." Tetapi Luffy mengatakan, "Aku percaya padamu." Yang mana di panel terakhir Luffy dengan suatu teknik membentuk tangannya sangat-sangat besar, bahkan ukurannya hampir menyerupai Onigashima. Dan di sini ya Luffy benar-benar siap untuk mengajar Kaido di sini. Dan Kaido kita bisa melihat mukanya atau wajahnya yang sedikit takut akan serangan Luffy itu. Dan apakah Onigashima akan hancur? Ya, jawabannya ada di minggu depan dan minggu depan lagi sebab One Piece libur. Tetapi kabar baiknya kita masih bisa mendapatkan spoiler di minggu depannya.